Marcos Alonso anggap adu jotos Rudiger dengan Kepa bagus untuk Chelsea. Bek kiri Chelsea Marcos Alonso menilai bahwa pertengkaran Antonio Rudiger dengan Kepa Arrizabalaga di sesi latihan justru bagus untuk skuad The Blues. Seperti diberitakan sebelumnya, kekalahan 2-5 atas West Brom akhir pekan kemarin membawa dampak negatif ke sesi latihan Chelsea. Tensi tinggi membuat Rudiger dan Kepa harus bersih tegang. Para pemain Chelsea harus memisahkan Rudiger dan Kepa agar situasi lebih buruk tidak terjadi. Tuchel kemudian mengusir Rudiger dari sesi latihan untuk menenangkan diri. Setelah insiden panas pada sesi latihan, Rudiger akhirnya meminta maaf kepada Kepa. Permintaan maaf itu bukan karena desakan dari Tuchel atau pemain lain, tapi atas inisiatif sang bek sendiri. Alonso pun membenarkan terjadinya pertengkaran kedua pemain tersebut. Namun, pemain asal Spanyol itu justru menganggapnya merupakan sebuah hal positif. Ini adalah hal-hal yang terjadi, ini menunjukkan tingkat persaingan yang ada di tim, rasa lapar yang kami tunjukkan bahkan di tempat latihan dan itu bagus untuk tim, ujar Alonso pada beIN Sport. Lebih lanjut, Alonso bahkan merasa yakin bahwa pertikaian serupa hampir pasti bakal terjadi lagi di masa depan, karena hal tersebut sudah menjadi bagian dari sepak bola. Bahkan sebelum sesi latihan selesai semuanya baik-baik saja, tidak ada yang baru, itu selalu terjadi, tutur Alonso. Itu akan terjadi lagi, kami harus mengambil yang positif dan maju dan bersiap untuk pertandingan berikutnya, tandasnya. Lima fakta menarik jelang duel Porto versus Chelsea. Laga ketat bakal tersaji saat Porto dan Chelsea bentrok pada perempat final Liga Champions 2020-2021. Leg pertama bakal digelar di tempat netral karena pembatasan perjalanan terkait COVID-19. Venue yang dipilih sebagai lokasi pertandingan adalah Marca Sevilla, Stadion Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Duel tersebut bakal berlangsung Kamis 8 April 2021 mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Banyak fakta menarik yang bisa disajikan jelang pertandingan Porto versus Chelsea. Berikut 5 di antaranya yang dirangkum dari berbagai sumber. Pemain tertua dan termuda. Pemain tertua Porto adalah Pepe. Saat ini usianya sudah menginjak 38 tahun. Mantan pemain Real Madrid itu lahir pada 26 Februari 1983. Selisih usia Pep dengan pemain muda dalam skuad Porto di Liga Champions adalah 20 tahun. Dia adalah Francisco Conceição, 18 tahun, yang merupakan anak dari sang pelatih. Sementara pemain tertua di Chelsea adalah kiper Willy Caballero yang usianya sudah 40 tahun. Penjaga gawang asal Argentina ini lahir pada 28 September 1981. Sedangkan pemain termuda di Chelsea yaitu Faustino Anjorin, 19 tahun. Ia baru turun dalam satu pertandingan Liga Champions musim ini. Rekor pertemuan. Sepanjang sejarah Porto dan Chelsea sudah bertemu 8 kali. Semuanya di Liga Champions. Hasilnya Porto menang 2 kali, Chelsea menang 5 kali dan satu pertandingan lagi berakhir imbang. Jadi The Blues lebih dominan atas Porto. Dari 8 pertemuan tersebut, Chelsea 1 kali menang di kandang Porto dengan skor 1-0 lewat gol Nicolas Anelka. Itu terjadi saat babak penyisihan grup Liga Champions 2009-2010. Pemain pinjaman. Porto punya satu pemain pinjaman dari Chelsea, dia adalah Malang Sarr, pemain asal Perancis. Chelsea langsung mengirim Malang Sarr ke Porto sebagai pemain pinjaman selama 1 musim agar dapat menit bermain. Sayangnya pada tahun ini ia malah dikirim Porto ke Porto B yang bermain di Liga 2 Portugal. Mantan rekan. Pep dan Marcos Alonso serta Pep dan Mateo Kovacic pernah sama-sama memperkuat Real Madrid. Bersama Marcos Alonso, Pep jadi rekan pada 2009-2010, sementara Mateo Kovacic dari 2015 hingga 2017. Kemudian Philip Anderson pernah menjadi rekan Emerson Palmieri di Santos pada 2011-2013. Lalu Jesus Corona dan Hakim Ziyech berkolaborasi di 20 pada 2014-2018. Jumlah trofi Liga Champions. Porto punya jumlah trofi juara Liga Champions lebih banyak dari Chelsea. Mereka sudah 2 kali menjadi kampiun, sementara The Blues baru sekali. Juara Liga Champions diraih Porto pada 1986, 1987, dan 2003-2004. Sedangkan Chelsea menjadi kampiun pada 2011-2012. Tapi uniknya, Porto dan Chelsea sama-sama pernah 2 kali menjadi juara Liga Eropa.
Jumpa Porto di Liga Champions, Chelsea terancam tanpa Christian Pulisic. Manajer Chelsea Thomas Tuchel menyebut Christian Pulisic mengalami cedera hamstring. Akibat cedera itu, Pulisic terancam absen ketika The Blues bersua FC Porto pada laga leg pertama perempat final Liga Champions. Christian Pulisic tampil sejak menit awal ketika Chelsea bersua West Bromwich Albion pada laga pekan ke-30 Premier League di Stamford Bridge, Sabtu 3 April 2021 malam waktu Indonesia Barat. Gelandang timnas Amerika Serikat itu tampil gemilang dalam pertandingan tersebut. Sayangnya, Pulisic harus ditarik keluar lapangan pada menit ke-46 dan digantikan Mason Mount. Pemain berusia 22 tahun tersebut menyudahi laga sejak awal akibat mengalami cedera hamstring. Chelsea masih belum mengumumkan seberapa parah cedera yang menghantam Christian Pulisic. Meski begitu, dia diragukan tampil ketika The Blues bentrok dengan FC Porto pada laga leg pertama perempat final Liga Champions di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, Sheffield, Kamis 8 April 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Christian memang sempat cedera, jadi dia harus diganti. Dia merasakan sesuatu di hamstringnya ketika jelang babak kedua, dan dia berkata tidak bisa melanjutkan laga tersebut, jelas Thomas Tuchel. Kami berharap cederanya tidak terlalu buruk, karena awalnya dia pikir itu akan baik-baik saja, tapi ketika dia akan keluar untuk babak kedua, dia merasakan sakit dan dia mengatakan dia tidak bisa mengambil resiko. Saya harap ini bukan cedera yang buruk, tapi hanya cedera kecil saja, lanjut Tuchel. Tomori tanggapi rencana fans Milan galang dana guna menebusnya dari Chelsea. Fikayo Tomori akhirnya menanggapi wacana fans AC Milan tengah mempertimbangkan penggalangan dana untuk membantu klub menebusnya dari Chelsea. Usai didatangkan dalam status pinjaman dengan pilihan pembelian dari The Blues pada jendela transfer Januari lalu, hanya sedikit yang menduga bahwa ia akan tampil begitu impresif hingga menjadi sosok reguler di starting 11 Rossoneri dan terus tampil bagus pada setiap pertandingan. Bek 23 tahun tersebut pun menggelar wawancara dengan La Gazzetta dello Sport terkait sejumlah topik berbeda, termasuk masanya selama ini di Milan dan tujuannya untuk masa depan. Tak hanya itu, ia juga ditanya mengenai rencana beberapa fans setiap klub yang ingin menggalang dana demi mempertahankannya musim depan. Saya tidak tahu, tapi itu membuat saya senang. Ibu saya membaca banyak hal di media sosial dan sangat bangga. Semua ini adalah bagian dari perjalanan saya, tapi saya tetap realistis, ungkapnya menanggapi rencana tersebut. Tomori sendiri telah memberikan pengaruh besar sejak mendarat di Milanello musim dingin lalu. Dan pemain asal Inggris tersebut pun sangat sempurna dengan visi Elliott Management yang memilih berinvestasi pada bintang-bintang muda. Dan pemain asal Inggris tersebut pun sangat sempurna dengan visi Elliott Management yang memilih berinvestasi pada bintang-bintang muda dengan potensi tinggi, sehingga fans mungkin bisa tetap menyimpan uang mereka. Kabarnya, Rossoneri juga akan berupaya mendapatkan diskon dari Chelsea untuk mahar 28 juta euro atau 448 miliar rupiah yang harus mereka bayar.